Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Nah tadi aku sudah melemparkan satu pertanyaan ya dok ya, tapi sebelumnya kita ke Dokter Elsa dulu terkait tadi juga salah satunya adalah ada faktor genetik nih. Untuk genetik sendiri itu juga banyak sekali masyarakat yang banyak menyatakan nih bahwa genetik itu genetik silang nih dokter. Itu sebenarnya benar ataukah memang tidak ada keharusan gitu ini harus silang ataukah memang harus turun dari laki ke laki atau mungkin laki ke perempuan, itu sama aja dok, seperti apa? Jadi kalau berdasarkan teorinya memang lebih tinggi resikonya itu kalau memang silang seperti itu. Misalnya anaknya perempuan, nah kalau ayahnya dengan penderita riwayat dengan DM, memang itu resikonya lebih tinggi memang. Cuman apakah itu sangat dinotis seperti itu? Enggak juga, karena dalam realitanya nggak juga sih yang terlalu silang ya dok ya, rasanya kalau di realita di puskesmas maupun di rumah sakit sepertinya itu sama aja. Yang penting memang dia memiliki riwayat di kedua orang tuanya atau di kedua orang tuanya atau kakek neneknya seperti itu. Jadi kalau memang pasiennya itu udah periksa di puskesmas, biasanya memang kami tanyakan apakah ada riwayat keluarga yang diabetes, baik ayah, ibu ataupun kakek nenek. Seperti itu, atau kalau saudaranya sih memang kami tanya juga. Biasanya kalau saudaranya itu memang dari orang tuanya, seperti itu. Makanya di puskesmas itu selalu disondingkan kalau memang ada resiko atau riwayat keluarga yang diabetes mellitus, itu diwajibkan seharusnya screening. Sudah adalah namanya posbindu. Sudah ada yang namanya posbindu untuk dilakukan screening sebulan sekali untuk orang-orang yang memang di atas 18 tahun sudah wajib untuk dilakukan screening. Apalagi yang mempunyai resiko seperti itu. Baik, jadi tidak ada perbedaan sebenarnya ya dok ya, kembali lagi ke lifestyle tadi ya dokter ya. Nah kembali lagi ke dokter Sri ini, tadi aku bertanya adalah katanya kalau kita makan banyak terus kita olahraga banyak itu bisa menghilangkan katanya dok makanan-makanan tadi. Jadi kita kalau misalnya tidak akan katanya tidak akan diabetes katanya dok, itu seperti apa dokter? Baik, lagi viral ya pendapat seperti itu. Jadi pendapat seperti tadi benar apabila memang sebelumnya cadangan kalori kita, cadangan gula kita nol, gitu. Baik. Tapi apakah menjamin ya Anda yang baru mulai latihan hari ini tidak punya cadangan glukosa yang berlebihan, ya toh? Jadi artinya yang tadi sebenarnya diberlakukan pada penelitian. Artinya ketika dimulai dari standar berat badan berapa atau dari kadar gula darah berapakah Anda memulai latihan saat itu, mungkin bisa menemukan angka tadi bahwa ternyata selisihnya nol. Ketika kita intake-nya berapa kalori lalu dipecah akan hilang berapa kalori, kalkulasi seperti itu terjadi adalah untuk hari itu. Tapi bagaimana dengan cadangan gula sebelumnya? Atau apakah penderita ini sudah prediabetes sebelumnya? Ya toh? Artinya yang dilakukan pemecahan kalori hari itu hanya bisa memecah kalori yang hari itu, bukan memecah yang belakangan, bukan memecah cadangan lemak atau cadangan gula yang terjadi di tubuh penderita itu sebelumnya. Dan sebenarnya itu sih tidak akan kita perdebatkan. Sebenarnya itu dimunculkan, wacana itu dimunculkan untuk mengaktifkan kembali, menyemangati kembali penderita-penderita yang selalu merasa bahwa mereka hanya mengandalkan obat-obat saja, mengandalkan terapi medikamentosa saja untuk mengatasi diabetesnya. Mereka melupakan pentingnya perubahan aktivitas, bahwa imobilisasi itu tidak baik, bahwa mungkin puasa intermittent itu juga baik bagi mereka. Jadi banyak teori-teori yang mengatakan sekarang bahwa diperlukan sudut pandang yang lain untuk mengatasi diabetes, untuk mencegah diabetes tidak hanya bertumpu kepada
obat semata. Karena selama ini orang kan kalau bicara tentang olahraga itu kan suatu hal yang dirasa menakutkan. Benar sekali. Maka sekarang dikembangkanlah bagaimana cara menyampaikan kepada masyarakat bahwa apabila aktivitas yang kamu kerjakan ini buktinya adalah akan langsung kamu dapat, bahwa hari itu gula kamu akan langsung dipecah, cadangan lipid kamu, cadangan lemak kamu akan langsung habis. Itu adalah teori yang bagus dimunculkan. Itu adalah berdasarkan penelitian. Jadi ketika semua populasinya standarnya sama, tidak ada prediabetes sebelumnya, tidak ada lonjakan gula sebelumnya, dan tidak ada obesitas sebelumnya, maka ini bisa diberlakukan sama, hasil akhirnya sama. Tapi taruhlah kita tidak mengukur sedetail itu, tetapi sebenarnya teori ini bagus, sangat bagus didengungkan ke masyarakat sehingga mereka merasa ternyata olahraga itu adalah sesuatu yang keren, olahraga itu adalah sesuatu yang terukur. Kalau saya olahraga berarti kalori saya yang dipecah adalah segini, berat badan saya yang turun adalah berapa ons, dan hasil yang saya dapat adalah sehat. Saya sih setuju dengan pendapat seperti itu. Mungkin ini untuk orang-orang yang belum ya dok ya, kayaknya dok ya. Ketika sudah kayaknya memang untuk takaran makan tetap harus dikurangi ya dok ya. Tetap harus ditakar. Benar sekali. Olahraga juga perlu Ya, tentunya ya olahraga dok ya. juga. Baik dokter, silakan dokter untuk kembali lagi. Kita lanjutkan teman-teman. Jadi, nah ini dia yang kita bicarakan tadi, bahwa pada diabetes itu ada dua faktor yang sangat berperan penting. Ada faktor yang pertama adalah faktor terjadinya diabetes yang tidak dapat dirubah. Yaitu apa saja? Jadi sesuatu yang sudah ada dalam tubuh kita dan tidak bisa dirubah lagi. Apa itu? Pertama, genetik tadi. Yang paling bawah adalah faktor gen. Gen itu sudah tidak bisa dirubah. Artinya kalau bawaan saya, riwayat saya ternyata sudah ada diabetesnya, kakek nenek seperti yang dijelaskan oleh Dr. Else tadi, atau ternyata saudara sekandung saya sudah ada diabetes. Kita itu membicarakan tentang faktor genetik. Kita tidak bisa lagi merubahnya. Yuk kita rubah yang ke depannya, tidak usah melihat ke belakang lagi. Yang kedua, faktor umur. Faktor umur maksudnya adalah faktor risiko terjadinya diabetes itu semakin bertambah umur, maka kemungkinan untuk terjadinya ausnya pankreas tadi, kemungkinan terjadinya insulin resisten yang disebabkan karena kelebihan glukosa tadi sudah mulai terjadi pada umur-umur yang tertentu, umpamanya di atas 40 tahun. Itu kita sebut dengan faktor umur, adalah faktor risiko diabetes yang tidak bisa kita rubah. Kita tidak bisa memundurkan kembali kita ke usia 20 tahun atau ke lebih muda sebelumnya. Lalu ada faktor risiko yang disebabkan karena ras atau etnis tertentu. Jadi kalau dalam literatur disebutkan bahwa memang ada beberapa ras-ras tertentu yang memang memudahkan mereka, mempredisposisikan mereka menjadi diabetes, dan ini tidak ada di Asia. Lanjut kita ke riwayat diabetes gestasional. Apabila seorang wanita hamil pernah mengalami kenaikan gula darah pada saat dia hamil, maka ini akan menjadi faktor risiko untuk seterusnya, bahwa dia mempunyai predisposisi untuk menjadi diabetes yang sesungguhnya setelah hamil, setelah lahiran nanti. Nah, dari 4 risiko tadi kita tidak bisa merubahnya. Nah, artinya adalah kita sudah punya modal untuk menjadi diabetes. Jadi apakah kita harus pasrah? Kita terima saja? Tidak. Kita harus berlanjut ke faktor risiko diabetes yang dapat dirubah. Kita fokus di sini, kita concern di sini untuk merubah faktor-faktor risiko diabetes yang bisa dirubah. Apa saja itu? Pertama, robahlah kurang gerak tadi, kurang olahraga tadi. Anda akan lebih aktif lagi, lebih rajin lagi berolahraga. Itu artinya Anda merubah faktor risiko menjadi sesuatu yang baik, menjadi sesuatu yang tidak lagi berisiko menjadi diabetes. Jadi kurang olahraga itu bisa menyebabkan sel-sel tubuh kita tidak aktif dalam merespon insulin. Ya, jadi trigger untuk keluarnya insulin itu tidak ada. Jadi itulah yang kita sebut dengan imobilisasi tadi. Robahlah ini, maka kejadian diabetes tentu akan bisa dikurangi. Obesitas, jadi pada apabila tubuh kita terlalu banyak sel lemak, visceral fat yang kita sebutkan tadi, akan menyebabkan aktivasi daripada
inflammatory mediator. Sel-sel radang kronis akan memicu terjadinya insulin resisten. Insulin resisten tadi adalah cikal bakal terjadinya diabetes. Lalu tekanan darah tinggi. Lalu apa hubungannya tekanan darah tinggi, teman-teman, dengan faktor risiko untuk diabetes? Jadi pada tekanan darah tinggi, hipertensi itu patogenesisnya tetap adalah suatu disfungsi endotel. Disfungsi endotel itu terjadi di seluruh tubuh kita, teman-teman. Tidak hanya pembuluh darah yang memicu hipertensi, tetapi disfungsi endotel yang merusak ke pankreas tadi juga terpengaruh. Dan ini juga menaikkan kejadian diabetes tadi. Lalu faktor risiko dirubah yang terakhir adalah kolesterol tinggi. Yang selama ini kita takutkan, kenapa sih kolesterol itu harus dicek setiap saat? Karena ternyata dia juga menyebabkan terjadinya diabetes. Jadi beginilah teman-teman, begitu banyak faktor risiko untuk terjadinya diabetes tersebut. Robahlah apa faktor risiko yang bisa dirubah, dan faktor risiko yang tidak dapat dirubah menjadi catatan wacana di tubuh di kita untuk ke generasi berikutnya. Baik, dokter. Ini kayaknya kalau dilihat memang kompleks sekali ya, dok ya. Tapi tahan dulu dokter, nanti kita akan bahas lagi setelah jeda pada berikut ini. Tetap di Dokter Kito.